Jangan pernah berpuas diri, selalu jadi gelas kosong dimanapun itu, selalu lihat semua orang sebagai seorang guru, semua tempat sebagai sekolah. Karena hari ini tuh kalau kita ngerasa udah besar, masih ada orang yang jauh lebih besar di atas langit, masih ada langit kayak begitu. Jadi jangan pernah, buat diri saya pribadi Kak, jangan pernah berhenti buat belajar. Karena kalau bisa dibilang fun fact Kak, waktu SMA itu mungkin saya ikan besar di kolam yang kecil, tapi sewaktu saya masuk kuliah, saya itu ikan kecil di kolam yang lebih besar. Seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton. Hari ini pemirsa sangat senang rasanya ya kembali bersama saya Rahma, tentunya di ruang Rahma mencari ruang inspirasi dan prestasi, pastinya ada di kanal YouTube BKM News. Nah, hari ini saya kembali menghadirkan mahasiswa yang tentunya berprestasi, karena kalau bukan berprestasi berarti bukan di Berita Kota Makassar. Mahasiswa berprestasi ini ternyata tahu-taunya angkatan 2023, berarti terbilang baru semester 4 lah ya. Masih muda sekali di tahun 2025 dan sudah produktif dengan hal-hal yang berbau prestasi. Oleh karena itu, karena ini segmennya kisah inspirasi dan prestasi, kita akan mengulik bersama seperti apa kisah dari seorang Ananda Ratu Azhara. Halo Ratu. Halo Kak Rahma. Gimana kabarnya Ratu? Alhamdulillah baik. Baik. Itu memang suaranya serak-serak atau lagi ini? Ini karakteristik suaranya teman-teman. Karakteristik ya, unik ya. Iya betul sekali. Jadi kalau teman-teman dengar suara seperti ini pasti itu Ratu. Oke. Saya kira tadi flu, tapi ternyata karakteristiknya. Biasanya saya butuh suara-suara yang seperti ini. Siap. Ananda Ratu Azhara, memang akrabnya dipanggil Ratu ya. Iya Kak. Ya biar lebih akrab lagi, karena saya juga baru kenal mahasiswa dari Unhas Ilmu Komunikasi lagi. Saya baru kenal dengan Ratu tentunya, dan ini pemirsa akhirnya saya excited kembali karena akan membahas terkait dengan prestasi yang ditorehkan oleh seorang Ratu. Ratu ini sudah menjadi award beasiswa di tahun 2024. Saya lihat juga story-story Instagramnya itu banyak sekali kegiatannya, bahkan bawa materi. Kita sebenarnya janjian di sebelum hari ini, namun beliau ini baru berkesempatan hari ini karena sibuk. Kesibukannya apa? Mari kita kulik bersama. Ratu, kamu kemarin itu sibuk sekali membawa materi. Itu materi apa sih yang kamu bawakan? Jadi kemarin itu Kak, saya bawa materi mengenai beasiswa unggulan, karena kebetulan saat ini sedang proses seleksi dari beasiswa unggulan itu sendiri. Jadi kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan juga sama teman-teman dari salah satu UKM di UNM juga untuk isi podcast mengenai beasiswa unggulan. Kemudian di sore harinya saya harus isi materi mengenai beasiswa unggulan kembali, tapi ini di komunitas teman baik Kak, seperti itu Kak. Kamu banyak sharing time ya. Kamu banyak meluangkan waktunya untuk itu. Iya Kak, betul sekali. Oke. Di tahun 2024 pada saat kamu mendapatkan beasiswa unggulan, apa yang kamu rasakan Ratu? Kalau ditanya apa yang saya rasakan Kak, senang sekali pastinya. Karena beasiswa unggulan ini adalah salah satu beasiswa yang betul-betul dari dulu saya sangat mengusahakan seperti itu Kak. Karena di tahun 2023 pun saya sudah sempat mencoba tapi gagal, dan kembali merefleksi kira-kira apa yang kurang seperti itu Kak. Dan alhamdulillah mencoba di tahun 2024 dan lulus seperti itu. Ini akhirnya kamu mendapat banyak penghargaan di tahun-tahun sebelumnya maupun tahun ini. Seperti yang saya lihat di bio Instagram kamu itu, kamu adalah Grab Ambassador, kamu juga Wardah Ambassador ya? Iya Kak, betul sekali. Oke. Kamu banyak menjadi BA di salah satu di beberapa brand juga. Itu kamu dapatkan sebelum kamu menjadi award beasiswa atau setelah? Oke Kak, jadi sebenarnya kalau kita menilik dari masa lalu sendiri, saya sejak SMA sudah aktif ikut dalam kegiatan pageant seperti itu. Pageant atau kita sering dengar dengan sebutan duta. Jadi sewaktu SMA saya sudah menjadi duta pelajar, duta pelajar Kabupaten Bulukumba, duta pelajar Sulawesi Selatan. Terus saya juga menjadi duta anak Kabupaten Bulukumba Kak, dan sempat juga mewakili Sulawesi Selatan ke kegiatan Jambore Nasional Generasi Hijau di Kalimantan, dan itu juga dikasih award sebagai seorang duta di sana. Jadi kalau ditilik dari background sendiri, memang sejak SMA saya sudah aktif mengikuti kegiatan duta. Tapi alhamdulillah setelah menjadi award di beasiswa unggulan atau di saat ini sebagai seorang mahasiswa, kembalilah diberikan kepercayaan. Tapi sekarang ranahnya bukan lagi instansi pemerintah atau instansi atau community, tapi sudah dari brand seperti itu Kak. Jadi kalau ditanya Grab dan Wardah itu dapatnya kapan, setelah menjadi awardee. Tapi tidak langsung dapat gitu Kak, karena memang sejak SMA pun sudah berkecimpung di dunia perdutaan seperti itu. Jadi berproses ya. Iya Kak, betul sekali. Kabupaten Bulukumba juga pada saat itu. Betul. Saya duga kamu anak
anak orang Bulukumba? Iya betul. Orang Bulukumba. Ternyata orang Bulukumba Iya, ya. Kak. Kenapa sih pada saat itu waktu SMA kamu suka ikut pageant? Iya. Apa sih yang kamu rasakan di situ sampai kamu mau produktif di masa-masa itu loh? Masa-masa yang harusnya kita gak usah dulu deh, nanti kuliah aja baru kita produktif. Kamu justru sudah banyak pageant yang kamu ambil di situ. Oke Kak, pertama kalau kita bisa lihat Kak, latar belakang background saya sendiri, meskipun saya dari Bulukumba yang sudah terbilang maju, tapi saya berasal dari desanya, bukan dari kotanya. Yang betul-betul orang di sekitar saya pun mungkin belum tahu ada yang namanya organisasi, ada yang namanya ajang duta dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya betul-betul merasa kalau saya harus challenging diriku. Dan ada dulu mimpi yang menurutku besar sekali, dan itu salah satu hal yang membuat saya ingin terus untuk berproses. Mimpinya itu saya mau sekali naik pesawat gratis, tapi harus jalur event karena harus dibiayai sama pemerintah. Jadi dari dulu saya selalu bilang ke diriku, apapun yang terjadi saya harus bisa dapat ini goals sebelum saya lulus SMA. Saya harus bisa naik pesawat gratis dan itu harus dibiayai free oleh pemerintah, tapi harus lewat jalur event kayak begitu. Nah dari situ deh Kak, saya mulai cari tahu. Saya pertama cari role model dulu terlebih dahulu. Nah setelah saya mencari role model, saya sudah menemukan role modelnya, saya jadikan dia mentor. Saya cari tahu deh Kak, event-event apa aja sih sebenarnya yang bisa bawa saya sampai ke sana, seperti itu. Nah dari situ mulai tahu, oh ternyata ada nih yang namanya duta pelajar, ada nih yang namanya duta anak. Nah track record yang saya jalani di duta pelajar dan duta anak ini sedikit demi sedikit membawa saya Kak sampai di sana. Jadi yang awalnya itu mimpi saya adalah mau naik pesawat gratis. Seiring berjalannya waktu, keinginan saya untuk berimpact kepada sosial juga tumbuh Kak. Jadi sebenarnya kita terbentuk dari lingkungan sekitar Kak. Karena sebagai seorang duta tugasnya bukan hanya untuk menginspirasi, tapi juga berimpact untuk society seperti itu. Nah waktu saya di duta anak itu Kak, kebetulan saya menjalankan banyak program kerja ya. Nah mungkin salah satu yang paling memorable itu Kak, dan ini mungkin jadi salah satu hal yang dinotis juga sama pihak penerima beasiswa, karena saya mention kalau saya tuh melakukan pendataan kartu identitas anak, jadi kartu KIA yang warna pink itu di daerah 3T yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dan saya menggandeng dinas pencatatan sipil, dan itu kita mendata dan mencetak 2000 keping dan mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati atas dedikasi yang kita berikan seperti itu Kak. Dan saya juga membuat, saya dan teman-teman Forum Anak membuat semacam inovasi Kak, namanya Gopan Rita, dan itu sudah tersinkronisasi dengan lebih dari 100 kantor desa yang ada di Kabupaten Bulukumba, dan itu mereka bisa scan barcode di sana, warga-warga desa di sana bisa scan barcode dan auto sinkron dengan Disduk Capil seperti itu. Dan itu yang mungkin dinotis sama pihak BU, dan dari situ menghantarkan saya nih Kak untuk jadi delegasi Sulawesi Selatan ke Hari Anak Sedunia dan ASEAN Children Forum di Manado. Dan di situ otomatis dibiayai langsung sama pemerintah. Jadi kayak, oh akhirnya ternyata proses-proses menjadi seorang duta ini sedikit demi sedikit bawa saya sampai ke naik pesawat gratis kayak gitu. Akhirnya terrealisasikan ya naik pesawat gratis melalui jalur event dan jalur prestasi itu. Tapi kata orang tua kamu pada saat itu kamu mau berangkat ke Manado pada saat itu loh. Kebetulan kalau orang tua sendiri Kak, awalnya shock ya, karena kan kalau saya pribadi Kak bukan tipe yang sering bercerita ke orang tua, karena tiba-tiba aja berarti ya. Iya kayak kebetulan saya ikut duta pun saya tidak bercerita ke orang tua, jadi kayak pulang-pulang dapat juara 1 kayak alhamdulillah, terus tiba-tiba announce ke orang tua kalau saya mau berangkat nih ke Manado 2 minggu lagi kayak gitu, terus gak usah mikirin biayanya karena bakal dibayar langsung kok sama pemerintah. Terus kayak orang tua bilang, oh alhamdulillah, karena kan orang tua sendiri pun belum ada yang pernah naik pesawat, terus bisa jadi orang pertama yang naik pesawat di keluarga itu kayak something amazing gitu Kak, kayak gitu. Oke, tapi itu kan beberapa enak-enaknya aja ya yang mungkin kita sampaikan ke publik gitu. Tapi kalau mungkin menjadi beasiswa unggulan, tantangannya itu besar nggak sih? Saya selalu bilang ke diriku Kak, beasiswa unggulan itu adalah sesuatu hal yang besar. Makanya saya harus dari dulu Kak, dari sewaktu saya tahu diriku gagal dari beasiswa unggulan, saya sudah mulai menyadari bahwa oh ternyata untuk menjadi seorang worthy itu saya harus matchkan energiku, matchkan energiku dengan energi dari beasiswa unggulan itu sendiri. Karena benefit yang diberikan oleh beasiswa unggulan itu nggak main-main, sangat besar. Karena dia cover UKT, dia cover uang biaya hidup, dia cover juga uang buku, dan dia tidak memberikan tuntutan yang sangat
besar. Tidak ditentukan kita harus punya prestasi yang banyak, kita harus punya IPK 4,0. Cukup kita mengikuti ambang batas di atas 3,0 itu sudah cukup. Dan relasinya pun sangat banyak, Kak. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu hal yang besar. Otomatis saya pun harus mempersiapkan diri. Makanya kalau ditanya sebenarnya apakah menjadi seorang awardee itu memiliki tantangan yang sangat besar Kak, karena tanggung jawab yang diberikan untuk bagaimana kita bisa mengelola benefikal yang diberikan oleh BU itu pun sampai saat ini saya kayak selalu bertanya-tanya ke diri, apakah saya sudah cukup memaksimalkan apa yang Tuhan berikan ke saya atau tidak. Oke, jadi memang mengcover banyak hal yang kemudian memberatkan kita harusnya ya, tapi ini justru terbantu banget. Iya Kak, terbantu banget. Tapi sebenarnya kalau dibilang memberatkan, tidak memberatkan, tapi lebih ke beban moral Kak. Jadi bagaimana kita bisa menjaga citra dari beasiswa unggulan itu sendiri, bagaimana kita bisa menjaga responsibility yang telah diberikan oleh beasiswa unggulan, seperti itu Kak. Oke. Berarti kamu sering sosialisasi terkait dengan BU itu sendiri ya? Iya Kak, kebetulan kemarin saya open mentoring nih di Instagram untuk beasiswa unggulan. Belum cukup sehari sudah 100 orang yang mendaftar Kak. Iya, jadi kayak banyak sekali antusiasme anak muda hari ini untuk mengikuti beasiswa unggulan, tapi karena keterbatasan waktu, jadi makanya saya lebih sering kalau diajak untuk sharing mengenai beasiswa unggulan, mungkin saya lebih sering ke situ Kak dibanding fokus ke mentoring, karena kalau mentoring itu berkala gitu Kak, dan skopnya kecil kayak gitu. Sedangkan kalau sharing session kan kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti itu. Membahas banyak tema ya. Iya betul. Berarti kamu saat ini perannya itu to be information ya, selalu memberikan informasi-informasi melalui konten kreator digital kamu. Iya, saya memang perhatikan Instagram kamu tuh cukup menarik ya, apalagi di dunia digital sekarang orang itu butuh informasi-informasi di balik layar gitu, di balik jadinya kamu seperti ini tuh apa sih, gimana sih ceritanya, itu yang orang butuhkan, dan di sini kamu luangkan melalui cerita. Nah, mungkin ya karena kamu memang ambis dari sejak SMA, ya punya ambisi yang tinggi dari sejak SMA, karena memang juga dibentuk dari lingkungan yang cukup ambisius juga. Itu mungkin menjadi suatu bakat yang bukan bakat terpendam ya saya katakan, cuma ini adalah kemampuan yang bisa kamu penuhi gitu loh. Nah, apakah orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak mengenal kamu, apa responnya gitu melihat kamu sekarang sudah menjadi seperti ini, sudah dikenal banyak orang? Kalau ditanya mengenai respon dari lingkungan sekitar ya Kak, berarti kalau ditanya responnya pertama suportif. Kenapa? Karena dia melihat adanya perubahan yang sebenarnya dibilang perubahan signifikan juga tidak, karena mungkin kalau orang-orang di sekitar saya memang lihat prosesnya seperti itu Kak. Kecuali mungkin untuk teman-teman yang ada di sosial media, yang karena kan kita nggak mungkin ya Kak memperlihatkan apa-apa aja gitu, hal-hal yang terjadi di balik layar, karena kan pasti kita mau memperlihatkan yang baik gitu Kak di hadapan teman-teman supaya mereka bisa terinspirasi. Tapi kalau ditanya bagaimana feedback dari orang-orang sekitar saya, pertama kalau dari mereka memang karena melihat prosesnya, jadi tahu gitu kalau memang Ratu sudah sewajarnya seperti itu Kak. Tapi kalau ditanya ada yang judge, tidak ada yang ini, tidak. Sebenarnya pasti ada seperti itu, pasti ada Kak. Tapi tergantung dari kitanya. Kamu tanggapi gimana judge itu? Kalau saya pribadi Kak, saya selalu bilang intinya saya tidak merugikan orang lain, saya tidak akan peduli seperti itu, karena tujuan awal saya mau sharing ke Instagram, mau sharing ke ruang-ruang publik itu karena saya mau orang tumbuh. Saya tidak mau tumbuh sendiri, karena prinsip hidupku Kak, jadi orang hebat saya tidak cukup, tapi jadi hebat yang bermanfaat, seperti itu. Jadi kalau ditanya ketika menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan mungkin dari segi prestasi dan backgroundku, itu tidak apa-apa sekali Kak, karena saya menghargai seperti itu, karena kita tidak bisa memaksa semua orang untuk suka kita kayak begitu, tapi kita bisa memaksa diri kita untuk tetap baik ke orang lain kayak gitu. Mungkin itu sih Kak. Mungkin karena kamu juga dari background ilmu komunikasi, apakah kamu mengkorelasikan antara ilmu komunikasi dengan event-event ataupun kegiatan-kegiatan yang kamu ikuti sekarang? Kalau ditanya mengkorelasikan pasti Kak, karena jujur di beasiswa unggulan sendiri Kak, pada saat kita menulis esai, kita tuh diminta Kak bagaimana caranya kita bisa merefleksikan masa lalunya kita, saat ini kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, dan rencana masa depan, seperti itu. Jadi kayak kita udah dari awal tuh udah dikulik gitu sama BU, kira-kira bagaimana sih rencana-rencana masa depannya kita, seperti itu. Dan sebenarnya itu sangat membantu buat aku menyusun goals demi goals yang ingin aku capai. Nah, untuk saat ini Kak, aku memfokuskan kegiatanku pun ke beberapa aspek agar menjaga atau set boundaries lah istilahnya.
biar aku tidak kemana-mana gitu. Bukan berarti bilang aku membatasi diriku untuk mengambil banyak kegiatan, tapi lebih ke menjaga agar apa yang aku lakukan ini bisa matching untuk masa depanku, seperti itu. Nah, untuk saat ini Kak, karena aku dari ilmu komunikasi, fokusnya di public relation, jadi aku dominan ikut community yang di dalamnya itu memberikan kesempatan untuk aku meningkatkan skill partnership, kayak seperti itu, partnership dan juga public relation lah, untuk bahasa kampusnya kayak gitu. Aku saat ini menjadi tim public relation di salah satu community di Kota Makassar. Ini komunitas yang memberikan wadah volunteering kepada youth di Kota Makassar untuk bagaimana caranya mereka bisa tetap melakukan pengabdian masyarakat, dan kami yang menyediakan wadahnya. Dan alhamdulillah sudah guide lebih dari 500 anak muda di Kota Makassar, Kak. Iya, dan saya tapi baru sekitar 3 bulan. Jadi karena kita buat kegiatannya 2 kali 1 minggu, jadi kita pasti guide-nya banyak volunteer, kayak 20 volunteer dalam satu event. Dikali itu Kak, sekarang itu udah lebih dari 30 event lah kita jalanin selama 3 minggu ini. Dan aku tim PR yang bertugas untuk menghubungkan terima kasih dengan partner-partner, baik itu partner social organization seperti panti asuhan, panti jompo, ya kemudian social organization seperti komunitas anak jalanan, KPAJ dan lain sebagainya. Kemudian brand-brand kayak Tafi, Emina dan lain sebagainya, Kak. Jadi kalau aku tuh tugasnya lebih ke bagaimana bisa guide partner lah untuk membantu community aku biar grow seperti itu. Dan itu kan inline ya sama ilmu komunikasi, karena di ilmu komunikasi kita belajar tentang how to build connection, bagaimana kita bisa memanajemen krisis seperti itu. Selain diterima kasih, aku juga sempat kemarin di Involunteer Makassar. Terus aku juga sempat jadi OCVP dari Partnership Local Project by Isaac in Unhas. Seperti itu. Jadi betul-betul selama tahun ini aku fokusnya ke bidang partnership, supaya pada saat belajar di kelas itu tuh udah teoretikalnya udah implement kayak gitu, Kak, seperti itu. Terus yang kedua, saat ini aku aktif menjadi content creator mengenai self development dan youth activism, seperti itu. Dan kalau ditanya content creator nyambung nggak ya sama ilmu komunikasi? Nyambung, teman-teman, karena kita di ilmu komunikasi belajar caranya how to build personal branding, seperti itu. Dan kenapa personal branding penting untuk seorang PR? Jadi menjadi seorang content creator pun itu dalam artian kita membangun personal branding, seperti itu, Kak. Jadi memang, saya sampai menganga mungkin yang melihat kamu menjelaskan seperti ini tuh kayak luar biasa loh. Kamu ini baru semester 4 ya? Iya, Kak. Semester 4, angkatan 2023, masih terbilang maba lah saya bilang. Dan punya pemikiran yang sejauh ini, sudah sebesar ini gitu loh. Kamu produktif di usia-usia seperti ini, kamu banyak kegiatan di usia-usia seperti ini, itu tidak semua orang dapatkan gitu ya, Ratu. Nah, Ratu, mungkin kita fokus ke ini ya. Kamu tadi mengatakan ada untuk meng-guide orang-orang masuk ke komunitas itu, untuk berkegiatan di dalam itu cara guide-nya kamu gimana untuk meng-guide banyak peserta gitu loh? Oke, Kak, kalau ditanya saat ini sebenarnya kalau saya pribadi meng-guide peserta itu bukan tugas dan tanggung jawab saya, karena kan saya PR ya, Kak, berarti yang tugas utama saya adalah meng-guide community, dan kemudian ya partner, entah itu dia community kah, brand, kemudian social organization, kemudian saya juga sering guide brand-brand seperti itu, Kak. Kalau untuk pesertanya sendiri sebenarnya karena saat ini sudah dunia digital ya, Kak. Jadi kita guide-nya pasti lewat platform Instagram, TikTok. Dan saya pribadi pun, Kak, sering guide partisipan itu lewat Instagramku. Karena saya punya 2 akses. Pertama 2-3 akses lah. Pertama saya bisa sharing itu di story Instagram saya. Kemudian saya bisa share juga ketika daily activity saya sebagai seorang PR di community tersebut, dan itu otomatis akan membuat orang lain mau cari tahu itu kegiatan apa sih, kayak gitu. Terus yang ketiga, saya sendiri punya saluran, Kak. Jadi saluran Instagram ini itu kurang lebih saat ini sudah diikuti lebih dari 200 orang. Dan di dalam situ saya share mengenai berbagai kegiatan atau opportunity yang bisa diikuti oleh anak muda, seperti itu. Dan banyak sekali feedback yang saya dapatkan dari teman-teman Instagram kalau mereka sangat-sangat terbantu
itu, dan saat ini mereka sudah banyak ikut kegiatan juga karena informasi yang saya berikan melalui saluran Instagram. Karena most of yang saya berikan itu Kak kegiatan-kegiatan gratis yang sebenarnya dia bisa develop ourselves, tapi jarang gitu anak muda tahu, dan terbantu banget dengan saluran tersebut. Dan di community terima kasih pun event-eventnya saya share-nya melalui saluran tersebut kayak gitu. Melihat mereka cukup terbantu dengan saluran-saluran yang kamu buat, gimana perasaan kamu? Seneng banget Kak, karena kayak otomatis berarti prinsip yang dari dulu aku pegang untuk ya udah nggak boleh menang sendiri, ya udah nggak boleh hebat sendiri. Pokoknya kita harus ajak orang di dekat kita juga buat grow gitu, buat bertumbuh gitu. Dan pas dapat feedback dari teman-teman yang pas aku nanya, kamu ikut di event ini juga ya? Terus kayak dia bilang, iya Kak, aku dapat informasinya dari salurannya Kakak. Atau mungkin tiba-tiba temanku yang nge-DM kayak, atau aku lolos ini gara-gara lihat kayak gitu. Itu bener-bener kayak ternyata jadi bermanfaat untuk orang di sekitar kita tuh nggak butuh memberikan hal yang besar, sesederhana kita klik share ke saluran aja itu udah cukup kayak gitu. Iya. Ya, tapi melihat ini semua pasti ada jatuh bangunnya ya. Seorang ratu yang produktif saat ini, yang cukup berprestasi juga saya katakan. Kamu pernah down nggak sih? Pernah, pasti. Persoalan apa? Kalau ditanya down persoalan apa, mungkin di awal-awal karena kita belum terbiasa gagal. Jadi di awal-awal kalau apalagi waktu tahap step by step yang saya lalui untuk sampai ke naik pesawat gratis, itu saya melewati banyak sekali ketolak event yang bisa bawa saya buat naik pesawat gratis Kak. Karena otomatis saya harus cari event yang fully funded seperti itu. Karena mau dia material, mau dia self, itu otomatis sudah tidak bisa saya cover Kak, seperti itu. Jadi cari memang event-event yang fully dan event-event fully. Betul-betul harus melewati tiap tahap trial and error, apalagi kalau kita tidak punya privilege seperti mentoring atau orang di lingkungan sekitar kita itu punya akses seperti itu Kak. Jadi saya harus mencari sendiri Kak, bagaimana saya bisa dapat mentor, bagaimana saya bisa belajar menulis esai, bagaimana saya bisa belajar menulis wawancara, bagaimana caranya create video yang bagus. Itu tuh betul-betul melalui tahap yang sangat-sangat panjang. Dan fun fact Kak, dari situ sebenarnya saya juga belajar untuk sedikit demi sedikit menurunkan perasaan malu untuk meminta tolong. Karena fun fact, saya tidak bisa sampai di sana Kak kalau tidak ada orang di belakangku. Dan orang di belakangku itu adalah para mentor-mentorku yang jadi role model seperti itu. Dia yang bimbing saya untuk sampai di sana. Jadi kalau ditanya apakah sampai di sana sendiri, tidak. Saya sampai di sana atas bantuan dari orang-orang di dekatku, atas bantuan para mentor-mentorku. Jadi tiap saya mau ikut event pasti saya cari tahu dulu alumni-alumninya atau orang yang pernah ikut di kegiatan itu, atau orang-orang yang mungkin pernah lah ikut kegiatan-kegiatan yang hampir mirip. Dan pasti saya reach out. Meskipun saya tidak kenal di awal, saya turunkan perasaan malu-maluku untuk chat dia seperti itu. Jadi kalau ditanya jatuh bangunnya pasti ada Kak, banyak sekali. Sampai ada di masa saya punya prinsip hidup, kalau gagal jangan ubah mimpinya tapi ubah strateginya. Seperti itu. Jadi kayak karena tahap proses trial and error itu lah yang sedikit demi sedikit membentuk diri saya sampai hari ini Kak. Kalau gagal kayak gagal ya, sudah dilupakan nih Kak. Tapi dulu pernah ada di fase gagal terus menangis. Iya, galau kayak ngerasa kayak ternyata sudah sejauh ini, tapi ternyata saya masih tidak layak ya untuk dapatkan event ini. Tapi ternyata dari situ Kak kita bisa belajar kalau kita gagal itu bukan berarti ada yang salah sama diri kita, bukan, tapi itu Tuhan masih merasa kita butuh untuk berproses, untuk belajar. Contoh nih Kak, misal aku gagal terus aku nyerah, persoalan gara-gara aku nyerah terus berarti aku tuh tidak bisa men-challenging diri, aku tidak bisa merefleksi diriku. Itu aku juga jadikan bahan refleksi waktu aku gagal beasiswa unggulan. Itu waktu itu kan aku belum jago banget ya kan untuk nulis esai beasiswa. Terus tiba-tiba di tahun 2024 disuruh nulis esai lagi dan dapat komentar lebih dari 50 feedback dari para mentor-mentorku. Dan itu aku harus revisi karena jangka waktu untuk beasiswa unggulan sendiri cuma sekitar 2 minggu dan ada banyak berkas yang harus kita penuhi. Jadi kalau waktu itu aku putus asa, aku kena mental, aku memilih untuk ya udah deh nggak usah, mending cari beasiswa lain aja, otomatis
aku nyerah duluan, aku nggak bisa berproses kayak gitu Kak. Jadi Nggak makanya bisa sampai sekarang. Iya betul sekali, makanya aku selalu bilang Kak, it's okay kalau gagal. Kalau misal gagal berarti aku udah selangkah berproses, atau aku selangkah udah terupgrade gitu Kak, skillnya dari sebelumnya. Karena kalau misal nggak ikut kegiatan ini, aku nggak mungkin ketemu si mentor ini, aku nggak mungkin bisa belajar nulis esai, aku nggak bisa tahu pertanyaan wawancara kayak gini, kayak gitu sih Kak. Lebih ke selalu lihat yang positifnya, karena selalu ada hikmah di balik perjalanannya kita, seperti itu. Tidak menjadikan itu adalah titik lemahnya ya. Betul, karena hidup tuh masih panjang Kak. Kayak sayang banget hidup sekali, tapi kita tidak mencoba. Gagal satu kali langsung. Iya betul sekali, cobaan itu ada buat dicoba-coba, seperti itu. Cobaan ada untuk dicoba-coba Betul ya. sekali. Kamu umur berapa sih sekarang? Baru 19 tahun. 19 tahun kamu belajar dewasa dari mana, Ratu? dari itu Kak, Dari prosesnya. proses gagal-gagal itu. Karena menurutku orang tuh kalau belum pernah gagal belum tahu gitu Kak, nikmatnya berproses kayak gimana. Oke. Karena dari situ kita bisa tahu banyak Kak, apa ya, kita bisa tahu banyak kurangnya kita itu di mana, apa yang harus kita kembangkan. Terus perbaiki, iya ya. betul Kak, lebihnya kita di mana, apa yang harus kita pertahankan. Kira-kira dari kita hari ini challengingnya kita untuk beradaptasi sama orang lain itu apa, kayak gitu. Lebih ke bagaimana mempelajari hidup, mempelajari diri sendiri. Jadi kalau ditanya step by stepnya, betul-betul proses ini buat aku jadi banyak tahu lah diriku tuh bisa berimpact untuk orang lain itu dari segi yang mana, kayak gitu. Oh, jadi ternyata ya profil dari seorang Ratu itu bukan terlihat dari sosial media yang kita lihat yang kelihatannya bagus-bagus semua, tapi ternyata ini dibalik ceritanya bahwa Ratu ini juga pernah down, pernah ini dan pernah itu, tapi dengan itu semua akhirnya Ratu bisa sampai saat ini. Iya ya, Kak, bisa bertahan gitu. fun fact Kak, kalau dari aku pribadi pun, pertama aku saat ini memegang 2 prinsip. Kalau misal gagal itu tadi, kalau misal gagal jangan ubah mimpinya, tapi ubah strateginya. Dan itu pernah aku gagal sampai 10 kali lah gitu. Aku coba opportunity 10 kali dalam sebulan itu kurang lebih, tapi semuanya gagal. Padahal itu udah aku maksimalin usahanya, tapi gagal. Dan alhamdulillah ternyata setelahnya aku dikasih lulus beasiswa. Jadi ada gitu balasannya di setiap gagal yang aku hadepin. Kayak contoh nih Kak, kemarin aku sempat ikut daftar lah salah satu event di bulan lalu, dan alhamdulillah ternyata gagal kayak gitu. Tapi waktu pelaksanaan eventnya itu kurang lebih berjalan 1 minggu terakhir ini. Tapi 1 minggu terakhir ini kebetulan aku punya banyak kegiatan lain juga Kak, yang sebenarnya ternyata Tuhan tuh tahu kalau kamu lebih dibutuhin di sini Ratu. Karena kan kalau misal aku lulus di event tersebut, otomatis aku nggak bisa ke sini, aku nggak bisa ke acara kemarin yang 2 itu, aku nggak bisa sharing ke orang-orang tentang beasiswa unggulan. Jadi kayak kemarin itu aku berusaha merefleksi, oh ternyata ini loh alasannya Tuhan menggagalkan aku. Hikmahnya ternyata Karena di situ ya? Iya, karena ternyata ada tempat lain yang lebih membutuhkan aku. Kemudian yang kedua, aku selalu berusaha memaksimalkan apa yang sedang aku usahakan. Aku nggak pernah main-main dengan itu, karena itu tadi Kak, aku selalu sebelum aku berpikir benefit apa yang bisa sesuatu hal tersebut berikan ke aku, apakah aku sudah cukup layak, apakah aku sudah cukup dari segi value untuk menyamakan energiku dengan energi dari event tersebut, dari apa benefit yang akan diberikan ke aku. Karena otomatis kalau dari aku sendiri pun belum siap, ya energi dari mereka pun akan menolak aku, seperti itu Kak. Jadi lebih ke sering menyadari diri sendiri, kayak aku udah siap nggak ya? Aku udah, emang sih Kak, nggak akan ada yang pernah betul-betul siap, tapi apakah kita sudah cukup gitu untuk berani bilang kalau oh ternyata memang aku sudah siap untuk apply. Karena jangan sampai ketika kita apply baru dikasih challenging sedikit sama baru dikasih challenging sedikit sama event tersebut, kita udah mundur kayak gitu. Jadi kayak sebelum apply tanya ke diri sendiri dulu, kayak udah cukup siap belum menghadapi tantangan yang akan ada di depan sana, sudah cukup belum mentalnya. Karena kalau belum terus maju, gagal. Bukan gagal sih Kak, berhenti sebelum sampai di garis finish. Karena itu tidak yakin ya dari awal. Betul, itu jauh lebih sakit dibanding teman-teman gagal. Jadi jangan sampai teman-teman berhenti di tengah jalan padahal belum sampai di garis finish, karena itu artinya teman-teman
lebih ke tidak mempercayai dirinya seperti itu. Karena Jadi menyerah sebelum iya waktunya, ya? betul. Jadi lebih baik gagal pada saat di garis finish daripada gagal di perjalanan ke garis finish seperti itu. Hadir di podcast Berita Kota Makassar itu termasuk dari prinsip kedua kamu nggak sih? Betul Kak, karena fun fact, saya dari dulu mau sekali datang ke Berita Kota Makassar karena saya selalu bilang ke diriku, kapan ya saya bisa di sana, karena orang-orang yang diundang di sini betul-betul orang yang berprestasi, dan beberapa di antaranya adalah role model saya atau orang-orang yang dari dulu saya selalu ikuti jejak-jejaknya. Dan pada saat di reach out kemarin untuk attend di sini, saya kayak alhamdulillah ternyata ini jawaban dari usaha-usaha dan doa-doa yang saya sudah usahakan sejak kurang lebih 2 tahun belakangan. Seperti itu Kak. Okay. Karena kan dari 2023 ya Kak, aku lupa 2023 atau 2022 ya, pokoknya udah lama banget lah aku tahu Berita Kota Makassar. Terus kayak selalu mikir kapan ya bisa sampai di sini, dan pada sampai di sini kayak alhamdulillah ternyata setiap mimpi-mimpi yang aku dulunya itu anggap adalah bumi yang sangat sulit untuk dipeluk, kalau kita usahakan bisa kok sampai kayak gitu. Betul, apa yang kamu usahakan betul-betul kamu nggak main-main ya? Iya Kak, betul. Sampai di sini pun ya saya nggak nyangka kalau ternyata kamu sudah mengusahakan itu di tahun-tahun sebelumnya. Betul. Karena kayak menurutku untuk sampai di sini tuh aku harus banyak mengorbankan jam tidur lah, jam waktu main dengan teman-teman, kemudian waktu untuk orang-orang terdekat aku, dan sebanding lah teman-teman, karena memang kalau kita mau dapat sesuatu hal yang besar, usahanya nggak boleh kecil kayak gitu. Oke. Aku pun senang loh ketemu kamu, sampai dari tadi excitednya ya. Aduh, kok ada ya orang sekeren ini gitu loh, gestur bicaranya, event-event yang disampaikan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu di luar dari ekspektasi saya. Paham gak sih? Kayak ekspektasi saya tuh oke, award beasiswa unggulan, cukup dari situ ya. Tapi ekspektasi saya lebih besar dari realita yang kamu dapatkan gitu. Terima kasih banyak Kak. Keren banget. Nah, next kamu mau ngapain aja lagi? Kalau untuk next, pertama saya akan tetap fokus untuk mengikuti untuk di bidang partnership tadi, karena saya mau boost gitu Kak portofolio saya di bidang partnership dulu sebelum daftar intern. Karena kan otomatis kalau daftar intern saya harus bawa pengalaman dulu nih Kak sebelum masuk ke sana, supaya ada trust dari si pihak perusahaannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, lebih memperbanyak cakupan kontribusi lah untuk sekitar. Jadi saya tetap mau untuk datang ke kegiatan-kegiatan volunteering, karena fun fact Kak, saya sangat suka ikut kegiatan volunteering. Jiwa sosialnya tinggi. Iya, karena kayak memang dari sejak SMA kan kayak Kak bukan tuntutan sih, ya bisa dibilang tuntutan, tapi seiring berjalan waktu lingkungannya membentuk gitu untuk aku ingin terus berkegiatan sosial. Jadi sampai hari ini kebawa mau terus ikut kegiatan volunteering, gimana caranya biar tetap bisa berimpact untuk orang sekitar kayak gitu. Terus rencana mohon didoain Kak, semoga bisa lolos exchange juga, karena lagi mengusahakan juga untuk bisa exchange ke luar negeri, karena itu salah satu goals juga tahun ini kayak gitu. Oke, semoga Dan ya selebihnya aktif buat konten. Pasti kontennya akan selalu disebar ya, biar Kak. kita bisa terinspirasi juga gitu loh. Amin amin. Jadi prestasinya jangan dipendam, dibagi-bagi gitu. Iya betul Kak, karena kita nggak tahu teman-teman. Kalau banyak nih dari teman-temanku yang selalu bilang, kamu nggak takut ya dicat sama orang kalau misal upload sesuatu, kamu nggak takut ya kalau misal kamu upload sesuatu tersebut ternyata orang lain nggak suka. Aku tuh selalu bilang, Instagram itu portofolio teman-teman. Iya. Orang itu bakal tahu ternyata kita tuh punya kemampuan dan kelebihan ini dari Instagramnya kita, dari LinkedIn-nya kita, mungkin dari TikTok-nya kita, mungkin bukan dalam artian kita mau flexing, tapi siapa tahu dari hal tersebut kita bisa menginspirasi orang lain. Kalau misal aku tidak share ke sosial media aku kalau aku itu award beasiswa unggulan, orang nggak akan ada yang mau panggil aku untuk sharing mengenai pengalamanku, dan aku menutup pintu aku untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Jadi kalau ditanya itu flexing atau enggak, Instagram itu bentuk aku bisa bermanfaat untuk orang lain, karena aku bisa membuka peluang orang lain untuk reach out aku, dan mereka yang membukakan jalan agar aku bisa nggak berhenti nih untuk bermanfaat cuma untuk diriku, untuk berkembang untuk cuma diriku, tapi untuk orang di sekitarku juga, seperti itu. Keren banget ya, pantas Instagramnya keren juga. Oke, iya betul. Jadi jangan melihat komentar orang lain gitu ya. Kalau orang lain mengatakan flexing, pamer apa dan sebagainya, itu bukan bagian dari itu, karena kita termasuk orang yang kesenangan kita juga ada di situ gitu loh. Iya, bagaimana kita membanggakan diri kita sendiri ya dengan membagikan di sosial media. Kemudian bagaimana orang-orang melihat kita bahwa kita punya kemampuan loh, kita punya soft skill loh di situ ya. Nah,
biasanya ya orang-orang di luar sana, Ratu, apalagi mungkin yang sama dengan kamu semester 4 angkatan 2023, biasanya pasti bertanya, itu untuk manajemen waktunya gimana sih? Itu mungkin terakhir ya pertanyaan saya, Ratu, gimana sih tips and trik memanajemen waktu di semester seperti sekarang, Ratu? Silakan. Oke deh Kak, jadi kalau ditanya mau manajemen waktu, itu proses yang panjang Kak. Jadi kalau tiba-tiba saya kasih tips and trik ke teman-teman, tapi ternyata itu tidak matching dengan teman-teman, ya itu tadi saya kembali lagi ke awal, poinnya adalah itu harus lewat proses yang panjang. Kenapa? Karena saya dari SMA sendiri pun sudah mulai aktif berorganisasi, ikut kegiatan, ikut lomba dan lain sebagainya. Kalau ditanya pernah tidak ada fase di mana semuanya bertabrakan? Pernah teman-teman. Karena saya baru belajar caranya memanajemen waktu, saya baru belajar kenali diriku, saya baru belajar kira-kira batas kemampuan, batas energi, batas tenaga yang kumiliki itu sampai di mana. Saya harus tidur berapa jam untuk bisa memaksimalkan kegiatanku. Itu tuh butuh proses yang panjang. Jadi kalau ditanya tips and triknya, banyak kan dulu kasih banyak dulu kesibukannya, karena dari ketika teman-teman kasih banyak kesibukannya, teman-teman akan tahu kira-kira kapasitas aku sampai di mana, kira-kira aku tuh bisanya spend ikut kegiatan dalam kurun waktu segini, aku butuh waktu istirahat berapa banyak, aku harus makan berapa kali, kayak gitu. Jadi harus lewat proses trial and error dan harus banyakin jam terbang seperti itu. Karena di awal pun teman-teman aku nggak yang kayak hari ini bisa lihat kayak oh ternyata di waktu ini aku kosong, di waktu yang ini aku nggak kosong. Dan pernah dulu ada masa yang kayak aku tuh nggak mau tolak banyak opportunity, kayak semua hal aku mau terima karena aku takut aku menyesal. Dan itu semua membuat aku burn out dan sampai waktu aku tuh berantakan gitu Kak. Dan dari situ aku belajar oh ternyata nggak semua hal kok harus kita terima, karena kita itu punya kita itu punya kapasitas diri, dan kita nggak bisa maksa diri kita untuk mengambil semua hal, karena akan ada masanya kok akan ada gantinya dari hal apa yang kita tinggalkan. Karena selagi alasannya kita tinggalkan itu bukan karena memang kita malas-malasan, kita memang sengaja untuk meninggalkannya, tapi memang karena kita lihat oh ternyata diri kita tuh udah nggak sanggup, pasti Tuhan bakal gantikan seperti itu. Jadi tapi kalau untuk saat ini Kak, pertama karena memang sudah lama ya berkecimpung di dunia kegiatan dan sering beraktivitas, jadi sudah terbiasalah kalau misal ada banyak kegiatan yang berhimpit-himpitan. Nah caranya saya taktis itu saya pakai Google Calendar, kayak begitu. Tapi ini juga proses trial and error, kayak kadang saya buat to-do list di catatanku. Kalau memang lagi mau to-do list di catatanku itu kan time blocking ya Kak. Kalau Google Calendar dia cuma lihat agenda-agenda penting, dia nggak bisa kita time blocking. Kalau time blocking dia sesederhana kita mau makan pun kita tulis kalau time blocking. Jadi saya lihat lagi diriku di bulan ini senangnya time blocking kah? Saya senangnya kalau misal saya kalau time blocking itu berarti lagi kesenggang-senggang sedikit karena bisa tek tidak ada perubahan. Sedangkan kalau pakai Google Calendar itu saya lebih ke lagi sibuk-sibuknya, tapi harus tetap kasih lihat gitu detail-detail agenda yang akan saya jalani seperti itu. Selebihnya lebih pakai insting ya, kayak kira-kira jam segini sampai jam segini saya masih sibuk gak ya? Kira-kira jam segini sampai jam segini nyampe gak ya? Kayak nyampe gak ya dari tempat A ke tempat B mobilisasinya? Itu ya selebihnya sekarang karena mungkin udah terbiasa jadi cuman pakai insting aja, kayak sampai gak ya, dapat gak ya, kira-kira besok aman gak ya, kayak gitu. Jadi kalau dari aku pribadi teman-teman jangan cari yang ribet kalau mau time blocking, kalau mau time management, karena ketika teman-teman cari fitur-fitur yang ribet, kalau aku pribadi nggak cocok pakai Notion. Kalau pakai Notion tuh aku pusing banget, stres banget, udah isi toolsnya stres dan lain sebagainya. Jadi aku move. Kalau teman-teman ada yang ribet, nggak usah fokus ke yang ribet, cari yang gampang kayak gitu. Karena jangan sampai teman-teman wasting time ke situ aja. Sedangkan waktu itu seberharga itu teman-teman, kayak gitu. Nggak semuanya harus diterima, tapi datangkan aja dulu kesibukannya. Iya, datangkan aja dulu kesibukannya. Terus tanyakan ke dirinya, kapasitas diri aku ini cukup nggak ya untuk menerima itu semua. Kalau misal udah dirasa stop, ya udah share. Kakak tahu nggak sih kalau dari dulu kan aku tuh itu tadi selalu punya ketakutan apakah kalau misal aku tidak mengikuti kegiatan ini nantinya itu aku akan menyesal begitu di kemudian hari. Dan caranya aku mentaktisi perasaan tersebut, makanya aku buat saluran.
Jadi kayak ketika aku merasa kalau diriku tuh sudah cukup dengan kegiatanku hari ini, tapi ada nih masuk info kegiatan berseliweran di mana-mana. Caranya aku share ke orang lain. Jadi itu memenuhi perasaan aku untuk ikut berkegiatan. Seolah-olah kamu yang terlibat. Iya, betul Kak. Karena kamu yang membagikan. Betul. Jadi kayak dari dulu tuh aku ngerasa kayak ya Allah, aku tuh kapasitas dirinya udah cukup nih dari A sampai O. Kapasitas diriku nih udah sampai 5. Aku udah nggak bisa lagi nih nambah 1 biar cukup 6. Makanya pada saat ada event itu 6, 7, 8, 9, 10, aku langsung share ke saluran Instagramku. Dan ketika ada yang like, ketika ada yang DM balik karena ikut kegiatan itu kayak oke, ternyata itu udah aku tuh udah ngerasa hidup dan ikut berkegiatan juga karena aku yang share. Iya kayak gitu Kak. Jadi itu sih cara aku mentaktisi perasaan-perasaan untuk menolak banyak event masuk dan set boundaries. Jadi tidak menyesal karena orang lain yang mewakili aku. Seperti itu. Berarti saluran Instagram ini bukan dari rencana kamu dari awal ya? Iya Kak. Bukan sebenarnya rencana yang kamu rencanakan secara matang. Iya, yang untuk sharing gitu, tapi lebih ke sebenarnya yang awalnya pribadi pun itu kayak aku cuman mau orang di dekat aku tuh bisa menjadi perwakilan aku untuk ikut kegiatan tersebut. Jadi kayak aku kan mau grow ya Kak, tapi aku nggak bisa untuk menerima semua hal yang bisa membuat aku grow karena kamu nggak cukup Kak. Jadi ya udah, ya kita kan harus berbagi satu sama lain. Ya udah temanku aja yang aku share kan. Awalnya tuh cuman share ke teman-teman aku yang DM kayak infokan kegiatannya Ratu ini. Kelamaan aku nyadar ternyata tuh followersku mereka tuh mau juga ikut kegiatan, tapi mereka malu-malu untuk nanya dan kurang aja gitu. Makanya aku buat ini saluran. Pas buat saluran ini cuma sekitar 3-5 hari naik sampai sekarang udah 200 lebih kayak gitu. Saking banyaknya butuh informasi. Iya betul Kak. Kita bisa lihat antusiasme anak-anak muda di saat ini itu besar banget loh untuk bisa berkegiatan, tapi mereka minim informasi seperti itu. Ternyata seperti itu ya, makanya saya dari tadi kenapa ya kok ada ya saluran Instagramnya? Kan biasanya kita kalau mau buat saluran Instagram itu biasanya kita rencanakan dari awal, tapi dari cerita kamu yang kamu runutkan dari awal ini, kamu tidak sama sekali punya rencana untuk kedepannya saya akan buat saluran Instagram. Ternyata ini tiba-tiba kamu harus buat karena kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kamu ikuti bukan karena kapasitas kemampuan kamu yang kurang, tapi kapasitas waktu kamu yang kurang. Betul, akhirnya kamu membuat itu dan membagikan ke orang lain. Dan di situ rasanya kamu seakan-akan ikut di kegiatan itu. Kayak gitu Kak. Jadi kayak apa ya, dalam artian kalaupun ternyata hari itu pada saat dia mengikuti kegiatan tersebut saya kayak masih ada rada penyesalan kayak ya kenapa saya tidak ikut, tapi kayak lama-kelamaan saya mikir kayak tapi saya bisa lihat temanku ikut. Jadi kayak oke, itu sudah memenuhi perasaan ingin ikutku seperti itu. Apalagi ternyata orangnya juga terdevelop dan Tuhan tahu kalau ternyata dia dapat infonya dari saya, berarti ya sudah saluran kebermanfaatannya pun tetap dari saya kayak begitu. Oke, jadi kalau ceritanya kamu yang lebih tahu lah kegiatan ini ya, harusnya walaupun kamu nggak ikut. Nggak apa-apa, kayak nggak apa-apa, yang penting orang di sekitar saya juga ikut bahagia lah. Dan informasinya dari saya. Iya, gitu. Oke, nah terakhir Ratu, adakah harapan kamu ke depannya seperti apa sebelum kita tutup nih? Ini harapan untuk diri sendiri atau harapan untuk diri sendiri deh? Oke, kalau untuk harapan diri sendiri Kak, sebenarnya pertama jangan pernah berpuas diri, selalu jadi gelas kosong dimanapun itu, selalu lihat semua orang sebagai seorang guru, semua tempat sebagai sekolah, karena hari ini tuh kalau kita ngerasa udah besar, masih ada orang yang jauh lebih besar di atas langit, masih ada langit kayak begitu. Jadi jangan pernah, buat diri saya pribadi Kak, jangan pernah berhenti buat belajar, karena kalau bisa dibilang fun fact Kak, waktu SMA itu mungkin saya ikan besar di kolam yang kecil, tapi sewaktu saya masuk kuliah saya itu ikan kecil di kolam yang lebih besar, seperti itu. Terbalik ya? Iya Kak, terbalik, dan cakupannya lebih besar malah kayak begitu. Dan waktu itu Kak, fun fact, saya reach out lebih dari 20 orang yang saya temui di Instagram dan TikTok, yang saya merasa kalau dia ini punya pengalaman yang sangat bagus selama kuliah, atau jejaknya selama kuliah itu menginspirasi begitu Kak. Jadi saya reach out, saya tidak kenal, tapi saya reach out melalui Instagram kayak, Kak, minta tolong kalau misalnya ada waktu kosongnya saya boleh aja Google Meet tidak ya, saya mau cerita-cerita nih Kak, terkait journey kuliahnya, mungkin saya bisa jadikan inspirasi, bisa saya jadikan boundaries juga
supaya saya tidak salah langkah, karena kuliah itu cuma sekali kayak begitu. Dan dari situ saya bisa lihat kalau betul-betul ternyata belajar dari orang lain, melihat orang lain sebagai seorang guru, membuka banyak opportunity. Karena saya merasa ke hari ini meskipun saya semester 4 sudah ikut banyak kegiatan, itu bermula dari orang 20 orang yang sudah saya temui sebelum saya masuk kuliah. Karena itu tadi di balik Ratu hari ini ada orang-orang di belakangnya kayak begitu. Jadi kalau dari saya, jangan pernah berhenti belajar, harus selalu challenging dirinya. Jadi kayak kalau merasa sudah nyaman dengan zona yang ini, challenge lagi dirinya untuk ikut zona yang lain kayak gitu. Kayak contoh, meskipun tahun ini kalau menurutku bahasa Inggrisku tuh masih harus di-upgrade terus, tapi katanya tidak ada orang yang pernah siap. Jadi di challenge lah dirinya untuk coba play saja dulu kayak begitu. Jadi learning by doing kayak gitu. Learning by doing ya. Ini harapan untuk diri sendiri bisa berlaku ke anak muda di luar sana ya. Betul, saya rasa betul. Dengan harapan seperti itu saya juga termotivasi loh akhirnya ya bagaimana untuk tidak menyerah sebelum waktunya, bagaimana untuk cobalah untuk lebih memilih challenge yang lain yang lebih menantang gitu ya. Oke, thank you Ratu sudah hadir di podcast Berita Kota Makassar. Senang sekali loh bertemu Ratu, seorang mahasiswa yang cukup luar biasa ya, keren sekali deh intinya. Sangat menginspirasi banyak orang tentunya. Pantas saja kalau kamu sering dipanggil-panggil jadi pemateri. Mungkin next ini kedepannya kalau mungkin pemirsa Berita Kota Makassar nonton, kamu lebih dipanggil lagi karena memang sebagus itu dan se-worth it itu teori-teori yang kamu sampaikan gitu loh. Inspirasi-inspirasi, motivasi-motivasi yang kamu sampaikan itu cukup berimpact ke orang lain. Memang seperti itu ya. Mungkin ya sudah hadir di podcast Berita Kota Makassar. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya tentunya nantikan terus di kanal YouTube BKM News yang menyajikan satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton. Hari ini saya Rahma dan juga Ratu kita pamit ya, selaku dengan mahasiswa berprestasi yang sangat berprestasi saya rasa dari Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Kita pamit pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.